Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Winarni dengan NPM 240411201141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sediaan pasta. Materi ini saya susun untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Farmasi Sosial yang diampu oleh Apoteker Risa Susanti Magister Espam. Pokok bahasan pada kali ini meliputi pengertian pasta, karakteristik pasta, penggolongan pasta, produk berbentuk pasta, perbedaan sediaan pasta dengan salep, keuntungan dan kerugian pasta, formula pasta, prosedur pembuatan pasta, serta evaluasi sediaan pasta. Pendahuluan, pasta sama dengan salep. Persen bahan padatnya lebih besar, sedangkan persen bahan lemaknya lebih sedikit. Pasta yang keras dan absorptif sehingga saat pemakaian, pasta akan tetap tinggal di tempatnya dengan sedikit kecenderungan untuk melunak dan mengalir, sehingga efektif digunakan untuk absorpsi sekresi cairan serosal pada tempat pemakaian. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk pemakaian topikal. Menurut Alton Pharmaceutical Practice, pasta merupakan ointment yang mengandung sekitar 50% serbuk yang terdispersi dalam basis berlemak. Namun, pasta kurang berlemak dibanding ointment karena serbuk akan mengabsorpsi sebagian hidrokarbon air. Pada Kleckmann Industri buku 2, pasta serupa dengan salep yang di dalamnya ditambahkan zat padat yang tidak larut dalam konsentrasi yang tinggi. Berdasarkan Farmakope Indonesia 3, sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Pasta memiliki karakteristik, di antaranya daya absorpsi pasta lebih besar, sering digunakan untuk mengabsorpsi sekresi cairan serosal pada tempat pemakaian, tidak sesuai dengan bagian tubuh yang berbulu, mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal, konsistensi lebih kenyal dari ungwentum, tidak memberikan rasa berminyak seperti ungwentum, dan memiliki persentase bahan padat lebih besar daripada salep, yaitu mengandung bahan serbuk padat antara 40-50%. Penggolongan pasta. Berdasarkan EPI 4, pasta dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, kelompok pasta yang dibuat dari gel fase tunggal mengandung air, contoh pasta CMC. Kedua, kelompok pasta berlemak, contoh pasta zinc oxide. Penggolongan pasta yang lainnya. Pertama, pasta berlemak adalah suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat berupa serbuk. Dua, pasta kering adalah pasta bebas lemak mengandung lebih kurang 60% zat padat berupa serbuk. Tiga, pasta pendingin adalah serbuk minyak lemak dan cairan berair, dikenal dengan salep 3 darah. Empat, pasta dentifrici adalah campuran kental terdiri dari serbuk dan gliserinum yang digunakan untuk pembersih gigi, contohnya pasta gigi. Berikut ini contoh beberapa produk berbentuk pasta. Perbedaan sediaan pasta dengan salep. Persentase bahan padat lebih besar, sehingga menjadi kental dan kaku dibanding salep. Daya absorpsi pasta lebih besar dan kurang berlemak, karena persentase bahan padatnya lebih tinggi. Lebih sering digunakan untuk mengabsorpsi sekresi cairan serosal pada tempat pemakaian, sehingga untuk luka akut lebih baik dibandingkan ungwentum. Bahan obat dalam sediaan pasta lebih melekat pada kulit, sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pasta. Keuntungan sediaan pasta. Mengikat cairan siklit dengan baik, tidak mempunyai daya penetrasi gatal, lebih melekat pada kulit sehingga kontaknya dengan jaringan lebih lama, konsentrasi lebih kental dari salep, daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak. Pasta dapat membentuk lapisan pelindung untuk menutupi luka pada kulit. Pasta juga dapat membentuk lapisan kedap air yang buram sehingga dapat digunakan sebagai sunblock. Di samping keuntungannya, pasta juga memiliki kerugian. Di antaranya, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Lalu dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Berikutnya, formula pasta.
Secara umum, pasta terdiri dari zat aktif, basis, dan zat tambahan, termasuk pengawet, antioksidan, emolien, emulsifir, surfaktan, zat penstabil, peningkat penetrasi, dan lainnya. Zat aktif sediaan pasta. Sifat zat aktif yang perlu diperhatikan ialah zat aktif harus mampu didispersikan secara homogen pada basis, namun dapat lepas dengan baik dari basis dan dapat menembus kulit untuk mencapai tujuan farmakologisnya. Selanjutnya, basis sediaan pasta. Basis terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, basis hidrokarbon. Memiliki karakteristik yang khas, yaitu tidak diabsorpsi oleh kulit, tertinggal di atas kulit sebagai suatu lapisan yang menutupi, di mana akan membatasi hilangnya kelembaban, sehingga keadaan kulit tetap lunak dan menahan panas tubuh. Tidak tercampurkan dengan air, di atas permukaan kulit akan sukar dibersihkan, lengket, akan memperpanjang waktu kontak dengan kulit, inert, daya absorpsinya juga rendah. Contohnya, paslin, white petrolatum, atau parafin, dan juga white ointment. Basis sediaan pasta yang kedua ada basis absorpsi. Memiliki karakteristik bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah tertentu air dan larutan cair. Terbagi menjadi non-emulsi dan emulsi air dalam minyak. Untuk non-emulsi, basis ini menyerap air untuk memproduksi emulsi air dalam minyak, terdiri atas wolpet, alkohol, biswek, dan kolesterol. Untuk emulsi air dalam minyak, terdiri atas hidroswolpet, atau kita kenal dengan lanolin, dan juga oily cream. Yang ketiga ada basis air miscible. Keuntungannya antara lain miscible atau bercampur dengan eksudat dari luka, mengurangi gangguan terhadap fungsi kulit, kontak baik dengan kulit karena kandungan surfaktannya, penerimaan terhadap kosmetik yang cukup baik, misalnya salep beremulsi. Basis yang keempat yaitu basis larut air. Contohnya PEG, polyethylene glycol. Keuntungan basis larut air ini tentunya larut di air, absorpsi yang baik oleh kulit, mudah melarutkan bahan lain, bebas dari rasa lengket, nyaman digunakan, dan kompatibel dengan berbagai obat-obat dermatologi. Adapun kerugiannya yaitu pengambilan atau uptake air yang terbatas, kurang lunak jika dibandingkan dengan parafin, mengurangi aktivitas beberapa zat antimikroba, dan melarutkan politen serta backlit. Bahan tambahan sediaan pasta. Bahan pengawet, contohnya metilparaben dan propilparaben. Antioksidan, misalnya asam sitrat dan asam fosfat. Selanjutnya, emulsifir. Penggunaan emulsifir lebih baik dikombinasikan sehingga diperoleh stabilitas yang lebih baik. Lalu zat penstabil dan humektan, contohnya gliserol dan PEG. Selanjutnya, prosedur pembuatan sediaan pasta. Sediaan pasta dapat dibuat menggunakan dua metode. Yang pertama, metode fusion. Di sini, zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogen. Dalam hal ini, perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi. Kedua, metode triturasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai, atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya, kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Evaluasi sediaan pasta. Evaluasi fisik. Organoleptik, distribusi ukuran partikel, homogenitas, konsistensi, uji kebocoran tub, pengukuran kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan, dan pengujian difusi bahan aktif dari sediaan. Evaluasi kimia, penetapan kadar zat aktif dan identifikasi zat aktif. Evaluasi biologi, uji sterilitas dan uji penetapan potensi antibiotik. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan ketika menyusun materi sediaan pasta ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.